Kita ke informasi lainnya pemirsa, DPR menggelar pertemuan bersama otoritas fiskal dan moneter pada Sabtu pagi. Pertemuan untuk membahas kondisi ekonomi terkini serta memperkuat koordinasi kebijakan stabilitas rupiah dan ekonomi. Dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta. Selamat siang, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Tepatnya saat ini saya berada di kawasan Asia Afrika. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Semanggi maupun dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Semanggi dan di arah sebaliknya, pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrian-antrian saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih pada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis tol pada saat mengantri jalan trafik. Lu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Kami informasikan bagi seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan GBK, Senayan, JCC hingga Sudirman, nantinya pada hari ini tanggal 6 hingga tanggal 7 Juni diprediksi akan jadi kepadatan kendaraan dikarenakan dalam waktu yang bersamaan sederet acara besar terjadi di beberapa tempat di kawasan ini. Beberapa konser, perlombaan hingga kegiatan lainnya digelar dalam satu kawasan yang sama dan kondisi ini diperkirakan akan membuat kawasan yang dipadati oleh kendaraan. Tidak hanya jalan raya yang berpotensi macet, area parkir, transportasi umum hingga akses masuk kawasan juga diprediksi akan penuh nantinya. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di lokasi ini disarankan untuk mencari jalur alternatif ataupun berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kami informasikan juga operasi Patuh 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Dan kami kembali kepada seluruh pengguna jalan bahwa penegakan hukum dalam operasi ini difokuskan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement ataupun ETLE. Oleh karena itu kami himbau agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pembacaan kamera ETLE, mencopot plat nomor kendaraan, tidak memasang plat nomor, menutup sebagian plat nomor, melakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun menyamarkan plat nomor dengan stiker ataupun cat. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan tetapi juga akan tetap terdeteksi melalui sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku. Mari bersama kita wujudkan budaya tertib berlalu lintas dengan cara jujur, disiplin dan bertanggung jawab di jalan raya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan.
Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi haji pemirsa untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan sejumlah aturan baru, diantaranya penegakan istitah kesehatan dan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2 ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik. Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Kita ke informasi lainnya pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank kembali memberikan hadiah bernilai miliaran rupiah melalui program inovatif tabungan dahsyat periode kedua. Dengan program ini, MNC Bank tidak hanya menghadirkan cara baru untuk menabung tetapi juga mempererat hubungan antara nasabah sekaligus memberikan keuntungan berlipat. PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank kembali menggelar pengundian program tabungan dahsyat berhadiah periode kedua. Program tabungan dahsyat berhadiah ini merupakan bentuk apresiasi MNC Bank kepada para nasabah yang loyal melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank. Proses pengundian pun dilakukan secara virtual dengan menghadirkan saksi dari Kementerian Sosial, pihak kepolisian hingga perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta. Sebenarnya sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan apa yang sudah diberikan oleh nasabah MNC Bank kepada kami selama ini, di mana sebenarnya program ini bukan program yang pertama kali, tapi sudah secara rutin kami lakukan setiap tahun. Selain menghadirkan program apresiasi, MNC Bank juga terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi Motion Bank agar semakin memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi, serta terus menghadirkan inovasi layanan digital untuk memberikan pengalaman perbankan yang semakin baik bagi seluruh nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.